Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amana bi asrarihi wa amma shadaqatu tatawwu'i, adapun sedekah sunnah, wal infaqu dan infaq membelanjakan fi wujuhil khairi, di dalam beberapa jalan kebaikan, diwujudil birri, di dalam jalan-jalan kebaikan, wal khairi, dan maksudnya adalah kebaikan, ibtigha amardhatillah, karena mengharap ridhonya Allah, wa thawabihi, dan pahalanya Allah. Itu faqat warada, maka sungguh telah sampai fi fadli dzalika, di dalam keutamaan demikian sedekah tatawwu wal infaq itu, minal ayat, nyatanya dari ayat, beberapa ayat, beberapa akhbari, dan beberapa hadis, apa perkara yang ya panjang, apa tidur bukan. Jadi kalau berkaitan, kalau sebelumnya kan zakat. Ini kalau sedekah tatawwu, sedekah sunnah, dan infak di jalan kebaikan, dalilnya banyak sekali. Seandainya disebutkan semuanya, habis isinya dalilnya sedekah. Ini sedekah sunnah. Makanya kalau di mushola masjid ada sedekah sunnah atau tatawwu, ada sedekah jariah. Kalau yang jariah penggunaannya untuk sifatnya yang permanen, untuk kipas angin, AC, karpet, ngecat, dan seterusnya. Tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang langsung habis. Untuk bicara khotib tidak boleh, dari yang sedekah jariah. Tapi kalau yang infak sedekah, maka penggunaannya lebih umum. Untuk apa saja boleh, untuk beli kipas angin boleh, beli karpet boleh, untuk beli aqua boleh. Itu kalau yang makanya kalau di masjid ada kotak amal tulisannya sedekah jariah, berarti harus disendirikan tasawuf. Atau ada orang ketika ngasih itu biasanya minta dibacakan Fatihahnya, ngasih kemudian bilangnya sedekah jariah, yang maka tasawufnya jariah. Jadi sesuai dengan akadnya, sesuai dengan yang sering sudah saya sampaikan, sama dengan kalau minta sumbangan untuk yatim, berarti yang berlaku adalah
minta sumbangannya harus yatim dan duafa. Kalau yatim saja, namanya bikin proposal pengajuannya yatim, maka tidak boleh diberikan kepada anak-anak yang sudah SMP, yang sudah SMA, apalagi SMA. Yang SMP saja rata-rata sudah balik, maka mestinya ada. Jadi kita kadang-kadang kadung salah, salah kaprah. Jadi yatim itu anak yang belum balik, itu yatim. Sudah balik namanya bukan yatim. Jadi kalau kita sumbangan kita acara itu yatim dan duafa. Anak-anak yang tidak punya bapak tapi sudah balik kategorinya duafa tadi boleh diberi atas namanya duafa, sudah bukan yatim. Kalau yatim nanti Pak Yusuf yatim juga. Termasuk fidyah itu hanya untuk fakir miskin, bukan untuk semua yang hadir takziah. Biasanya yang hadir takziah dikasih semua. Ini ada salah, ada kaprah Jadi nanti kalau yang menerima orang yang jatuhnya bukan fidyah, jatuhnya adalah hadiah. Karena fidyah itu ya tadi fidyah untuk orang miskin di anak, di internet, di bajuri, di fadil akhir, dan semua kita itu ya fidyah itu asalnya untuk miskin. Jadi bukan kayak zakat. Kalau zakat itu tasawufnya untuk asnaf amaniyah, tapi kalau fidyah untuk fakir. Jadi kalau kita minta untuk anak yatim itu dinamakan jangan yatim aja, berarti duafa yatim dan duafa. Tetapi secara manajemen keuangannya apa dipisah ini duafa ini yatim atau dicampur aja gitu? Boleh. Nah, kemudian untuk operasionalnya. Untuk operasional misalkan buat tendanya, misalkan buat ini, itu boleh nggak? Kalau di proposal sudah disebutkan boleh. Tapi kalau proposalnya hanya untuk yatim, kan biasanya di proposal itu lengkap. Tapi untuk acara ini, untuk acara santunannya itu kan ada prosesnya, itu namanya harus sound system, ada kuah, ada itu kalau disebutkan. Tapi kalau ada disebutkan ya ada bunyi. Kalau tidak disebutkan harus diambilkan dari yang lain, diambilkan dari itu. Jadi karena ya sesuai dengan akadnya. Nah, apa namanya? Ya tadi kalau di proposal itu memang sudah lengkap penggunaannya untuk yatim dan sebagainya, untuk yatim dan untuk duafa, kemudian di situ ada biaya untuk acara itu. Nah, tapi kalau tidak ada, pokoknya hanya minta sumbangan yatim dan piatu, sebaiknya ya jangan. Jadi kategorinya kayak ini, kayak waman kana ghaniyan falyasta'fif waman kana faqiran falyakul. Jadi kalau sekiranya umpamanya yang adakan musola yang diambilkan dari dana infak dan musola, kalau di masjid ya diambilkan dari kas masjid dan apa. Jadi kalau RT RW dari kas RT RW yang ada, kecuali kalau memang proposalnya lengkap, bahwa nanti harus sekian. Terus kotak-kotak infak yang ada di masjid atau di musola itu sifatnya umum enggak kayak atau itu khusus untuk musola, operasional musola
gini, saya maksud adalah ketika ada kegiatan sosial atau keagamaan lain yang bukan untuk kepentingan musola misalkan, tapi untuk kepentingan umat lah, apakah masih diperbolehkan ya? Kalau yang sifatnya infrastruktur boleh, umpamanya kayak acara kurban ternyata tidak biaya untuk penyembelihan kok tidak disebutkan, ya boleh diambilkan dari, atau umpamanya untuk kegiatan-kegiatan pemuda gitu kayak. Artinya yang masih ada nyambungnya dengan musola itu, dengan masjid itu, tidak ada apa-apa. Tapi yang bukan sedekah jariyah, bukan sedekah. Kalau yang sedekah itu, ada lagi. Yang ini terkait fidyah ini kan di kebanyakan masyarakat yang fidyah itu kan selama ini dibagi Jadi, jadi ketika yang terbaik seperti apa? Apakah memang nanti tuan rumah sendiri yang menentukan kategori orang-orang miskin gitu kan? Walaupun di situ mungkin banyak ada ustaz, ada kiai, biasanya kan di apa itu? Semuanya dikasih gitu kan? ya. Jadi mestinya ya langsung dibagi saja kepada kepada orang, tidak diacarakan gitu ya, tidak diacarakan, kan itu diacarakan 3 kali untuk kafar, untuk puasa, untuk sholat. Makanya saya ketemunya juga di sini ya. Hanya di sini. Di Jawa Tengah, Jawa Timur tidak ada jadi pondok-pondok itu tidak ada. Dan kalau ada media yang udah berapa kira-kira tentang sholatnya langsung dibagikan kepada orang-orang. Jadi cuma bisa diniatkan aja kayak diniatkan sama tuan rumah aja mungkin kayak ya nggak harus ada prosesi serah terima gitu. Nggak harus ada prosesi. Ya, rasanya didorong sini tapi nggak tahu juga. Jadi langsung dibagi gitu saja mestinya. Jadi seandainya yang kalau yang itu kan kaitannya dengan yang hadir semuanya orangnya macam-macam. Iya. Yang hadir kan ada orang yang mampu sekali, ada yang sesedar, ada yang tidak mampu. Lah mestinya yang berat menerima itu yang tidak mampu. Akhirnya kan dibagi semuanya. Nah makanya jatuhnya kalau dibagi kepada yang mampu, jatuhnya bukan fidyah, jatuhnya adalah hadiah. Kalau kenyataannya sekarang seperti itu Kiai. Ini gimana kita cara dandaninya gimana nih? Solusinya gimana nih? Sebetulnya bisa karena fidyah itu sebenarnya lebih fleksibel. Fleksibelnya itu diberikan hanya pada satu orang miskin dulu. Oke. Jadi fidyah itu diberikan kepada satu orang miskin boleh. Nah orang miskin saja ini ya nanti suruh kasih kepada orang lain. Kalau kita kan berbalik sekarang, kadang diserahkan kepada ustadz-ustadz yang mengacarakan, ustadz itu ustadz yang mampu kan gitu. Iya. Nah, Diwakilkan. Nah, mestinya kalau dikasihkan kepada ustadz yang kepada orang miskin inilah yang kemudian kalau dia kayak zakat itu lah yang Iya. jadi langsung diterima oleh mustahik. Nah mustahik ini sebenarnya kan hanya orang ini, hanya orang ini. Setelah itu dibagi, meskipun agak salah-salah tidak masalah, barang sifatnya bukan zakat. Sama dengan ini, bahwanya ada orang tidak mampu, kita kasihkan kepada orang yang tidak mampu tadi. Ini fidyahnya Pak Fulan. Nah, terus oleh orang ini dibagi kepada yang hadir semuanya boleh. Karena itu sebenarnya miliknya Pak ini. Iya. Bukan miliknya, bukan menjadi fidyah lagi. Fidyahnya yang diberikan. Jadi
di anak itu fidyah itu boleh diberikan walaupun hanya kepada satu orang. Itu solusinya. Tapi kalau diacarakan itu kan yang acarakan itu ya orang-orang yang mampu. Kemarin saya pulang dari sini itu yang kira mana itu ke Cipayung itu ke Mustafa itu yang acarakan kan tentang ini Ustaz Samsudin kalau di yang punya pondok atau satunya Ustaz Samsudin utang. Nah itu jadi nah, setelah itu dia minta saran saya sampaikan bahwa fidyah itu tasarrufnya kepada fakir miskin, bukan kepada semua yang berbudi. Terus ada yang sampai kepada orang itu aturannya baru ya, itu bukan aturan barunya ya. Ini aturannya baru ya. Sebenarnya bukan aturan baru ya, memang sejak awal seperti itu kita katakan. Nantinya nggak nyampe-nyampe. Ya sama dengan zakat kan bukan aturan baru sebetulnya. Iya. Bukan aturan baru. Bahwa panitia itu bukan kami itu. Ya bukan aturan baru. Terus afdolnya afdol penyerahan dia ataupun apalah itu buat si mayit ini kapan waktunya deh? Ya kalau yang utama yang lebih cepat lebih baik. Artinya boleh sebelum pemakaman, boleh juga setelah pemakaman. Jadi kalau yang lebih baik tentu saja sebelum pemakaman. Tapi kalau kemudian kita bacakannya sulit mana yang mampu mana yang tidak, ya nanti setelah selesai baru kemudian dipilih orangnya siapa yang mau dikasih fidyah. Oke, jadi selama ini kan ada juga kasus lain, misalnya orang itu mampu pada saat dia diambil kan bawa pulang itu diserahkan kepada fakir miskin beneran misalnya. Nah ini mana sih status itu? Ya, jadi tetap mestinya yang terima itu miskin dulu baru kemudian kepada orang yang mampu boleh. Tapi kalau dari orang mampu yang terima, ya berarti akadnya kan, kecuali kalau akadnya tauhid, maunya ada orang dari fidyah itu kepada Yusuf orang ini kasihkan yang fakir miskin tetangganya, nah itu boleh. Tapi kalau akadnya ini dikasihkan Pak Yusuf, kemudian kalau Pak Yusuf dikasihkan orang lain, tetap namanya pertama yang terima adalah informasi ini kan belum tersebar merata sih. Nah sekarang faktanya, kenyataannya misalnya ada suatu hasil sekarang misalnya, kemudian kita dibagi rata begitu. Lalu kita yang sudah tahu sikapnya bagaimana sih? Ya tugas kita semuanya untuk mengingatkan bahwa untuk memberitahu bahwa fidyah itu tasarrufnya adalah kepada fakir miskin. Ya harus terus. Tidak apa-apa orang salah. Yang penting mau belajar saja tidak bisa. Kalau sudah salah tidak mau belajar ya. Ini karena ini sudah mentradisi bisa mungkin orang perwakilan orang miskin dalam acara 3 hari atau 7 hari itu kan tradisi begitu atau malam pertama kita panggil orang miskin, ini perwakilan tuan rumah sohibul musibah menyerahkan kepada si fakir nih, salah seorang utusan si miskin katakanlah begitu. Nanti dia katakanlah yang membagi gitu, orang-orang yang hadir takziah saat itu, apakah cukup gitu nih? Boleh. Jadi kalau dikasihkan orang miskin itu ngasih kepada yang hadir boleh, karena pada dasarnya hanya dia
Umpamanya, Ya. yang saya umpamanya Mas Jaburi miskin, umpamanya. Padahal saya Dikasihkan ke Mas Jaburi, ini fidyahnya Pak Fulan. Setelah itu terserah Pak Jaburi untuk membagi atau dibilang setelah itu dibagi kan, besok kami sendiri kan bagi kepada yang kecil semuanya. Boleh kan itu mah haknya dia. Haknya. Jadi yang dibagikan kepada orang yang hadir itu sebetulnya sudah bukan fidyah lagi. Hadiah, statusnya hadiah jadi ya. Status jadi hadiah yang diberi. Ya, statusnya jadi sedekah. Ya. Tapi kalau yang dari sosial musibah kemudian diberikan kepada itu jatuhnya fidyah. Jadi bisa. Yang penting perwakilannya miskin gitu. Karena yang berhak menerima itu adalah miskin. Kalau alternatif kedua Pak Kiai, misalnya tanpa diacarakan, terus kita kan sudah tahu nih, soal sudah tahu di masyarakat kita berapa orang yang KTP miskin, lalu kita langsung saja memberikan koordinasi. Yang baik justru itu yang justru yang baik. Mamanya nggak bisa diacarakan, pokoknya fidyah langsung diantar pada beberapa atau mamanya diundang juga boleh lah, diundang yang untuk ngambil, tapi yang lebih baik yang diantar kepada yang nggak mampu itu langsung bahwa ini adalah fidyah. Malah bagus itu tidak perlu. Kalau dalam di sini nanti masalah vendor sodako yang kami hasilkan. Yang lebih baik kan sebetulnya tidak menampakkan orang yang dikasih itu tidak tahu siapa yang kasih sebetulnya. Idealnya. Oke, kita lagi. Kalau yang berkewajiban untuk mengeluarkan fidyah itu dari harta ahli waris atau ahli waris yang berkewajiban untuk mengeluarkan fidyah? Ya, sebetulnya karena fidyah itu adalah merupakan kewajiban terhadap beberapa hal kan, di antaranya kalau punya hutang sholat, kalau punya hutang puasa, maka mestinya diambil dari sedekahnya. Karena kan sebenarnya harta itu menjadi sedekah setelah pertama. Makanya kalau ada suami istri salah satu meninggal, ini kan pertama sebetulnya bukan langsung jadi dari sedekah, maka dibagi dulu mana harta bawaan yang asli dan mana yang hasil dalam perkembangan pernikahan. Setelah itu baru kemudian mana yang namanya al-amwal al-mushtarakah, yang harta monogini, harta yang dimiliki baru. Kemudian baru setelah itu untuk biaya pemulasaraan jenazah tajhizul jenazah diambilkan lagi. Kemudian lagi diambil untuk bayar hutang, baik hutang kepada manusia maupun hutang kepada hutang kepada manusia yang biasa. Kalau hutang kepada Allah diantaranya ya fidyah, diantaranya biaya untuk berangkat haji kalau orang mampu haji tapi belum berangkat. Itu tidak lupa. Yang berikutnya adalah wasiat. Wasiat umpamanya orang itu sudah nulis wasiat bahwa hartanya mau dikasihkan ke masjid, ke musola, pesantren, hanya berlaku paling tidak sepertiga. Selebihnya adalah mungkin ijazatul warafah, pembunuhan dari ahli. Nah, setelah tadi itu baru namanya pilkah. Jadi harus kan begitu modelnya. Jadi harta itu nanti dibagi dulu. Haknya istri berapa, haknya suami. Kalau yang mati suami, haknya suami itu berapa posisinya. Jadi umpamanya orang yang menikah, umpamanya ada yang dulu bawa mobil, ada yang bawa bikin rumah. Nanti kan hitungnya beda-beda. Kemudian harta yang berkembang selama pernikahan kalau itu jadi 1,
duit. Kemudian apa namanya, kan persentase bisa jadi 50-50, lihat siapa yang paling berperan. Kan dalam rumah tangga itu beda-beda. Rumah tangga yang memang kebanyakan yang dominan laki-laki. Nanti umpamanya di rumah itu sudah disiapkan ada pembantu, ada tukang masak, tukang cuci, ada tukang bersih-bersih. Prosentasenya untuk istri jadi kecil. Berbeda dengan yang tidak ada pembantu, semuanya ditangani oleh istri. Nyuci, masak, bersih-bersih rumah dan sebagainya istri. Maka prosentasenya bisa jadi 50-50, 50-50. Bahkan kalau istrinya juga dia pekerja yang bawahnya kayak Menteri Sri Mulyani, biasanya kan penghasilannya lebih banyak istrinya daripada Retno Marsudi namanya, kadang-kadang, atau pokoknya ada bupati wali kota yang perempuan, bisa jadi yang penghasilannya lebih banyak adalah nah, itu presentasinya juga berubah. Lalu kemudian umpamanya sekarang punya duit 1 miliar, berarti kalau 50-50 yang 500 punya suami, yang 500 punya, dan dari 500 ini nanti kemudian dipotong apa namanya, biaya haji janazah. Kemudian dipotong lagi kalau punya hutang, baik hutang pada manusia, hutang pada. Yang ketiga wasiat. Baru kita namanya dirkah. Namanya dirkah. Lah, istri punya duit sendiri, seandainya punya dia itu punya harta sendiri. Nah, jadi dia dapat bagian juga dari itu. Kan gitu. Karena istri dapat bagian 1/8 kalau ada anak. Kan kadang-kadang tidak begitu modelnya kan kita ini. Bapaknya mati, langsung semuanya langsung dibagi waris. Dan harta dijadikan satu, kemudian istri dapat sekian, anak-anak sekian. Atau kadang-kadang tidak begitu, nunggu mati dua-duanya. Gitu. Kan bapaknya mati nggak diwaris, tunggu ibunya mati sekalian kan gitu. Nah, ini kalau punya anak perempuan laki-laki sih insya Allah udah selesai masalah. Tapi kalau masih punya bapak ibu kan beda ahli warisnya. Atau punya anak hanya perempuan saja, ini ahli warisnya berbeda. Atau nikah tapi tidak punya anak, ahli warisnya berbeda. Contohnya sekarang punya anak perempuan saja, atau punya anak tidak punya anak. Ini ketika mati kan ahli warisnya berarti kalau masih ada bapak ibunya, kemudian istri, kemudian saudara-saudaranya. Atau kalau bapaknya ibunya sudah tidak ada, berarti ahli warisnya adalah saudara-saudara dari suami. Kalau yang mati istri, berarti kan ahli warisnya adalah suami dan saudara-saudaranya istri. Lah kalau mati dua-duanya, kan ruwet nantinya. Harta itu bisa jadi kemudian jadi rebutan antara saudara istri sama saudara suami. Satunya aja. Orang karena malas mau belajar farok itu karena hitung-hitungan kayak matematika misalnya. Yang kedua kadang-kadang tinggal nggak punya warisan. Kan ini mau belajar farok itu yang dibagi nggak ada lagi. Makanya sudah diprediksi ilmu yang pertama akan hilang itu ya farok. Karena apa? Ya kan ini orang malas belajar. Yang kedua adalah matinya tidak punya warisan. Kalau dalam Islam kan pembagian harta waris itu kan 1/2 antara laki. Tapi di ilmu hukum barat
kita laksanakan seperti apa. Karena di masyarakat juga sekarang ini kan juga akhirnya ada yang menggunakan sistem barat itu. Kita sepakati misalnya tidak ada perbedaan atau persentasenya tidak dapat dua atau seperti apa. Yang baik itu seperti apa tidak? Ya, sebetulnya kalau yang baik kalau orang Islam ya ikut karena itu ketentuan tilka hududullah itu bahasanya, itu adalah ketentuan Allah. Ini ketentuan. Nah, tetapi boleh orang itu umpamanya punya beberapa anak ini bersepakat. Kalau masih hidup gampang dibagi rata oleh bapaknya. Masih hidup namanya bukan waris tapi ya namanya bukan masih hibah. Tapi kalau sudah mati kemudian anaknya sepakat dan dibagi rata tidak apa-apa. Tapi tidak apa-apa sebetulnya. Yang penting anak ini sebenarnya ngerti bagiannya itu berapa. Pokoknya ada anak yang laki-laki ada yang perempuan. Laki-lakinya tahu kalau mestinya dia dapat 2 diberikan di pulau hati saya ini. Yang perempuan dia dapat 1 ngerti. Tapi kemudian sepakat tidak apa-apa dibagi rata semuanya sepakat. Tapi kalau ada satu yang tidak sepakat, maka harus berlaku untuk waris. Nah, kalau tidak tahu kepada hukum waris Islam, ya silakan saja kaitannya dengan ketentuan Allah. Makanya ada pengadilan agama itu yang mengatur. Jadi yang boleh adalah orang bersepakat, umpamanya Mas Syahuri punya saudara laki-laki ada laki-laki 1 perempuan namanya 2, kemudian sepakat. Mestinya kan beliau dapatnya 2, artinya laki-laki 2, yang perempuan dan sudah tidak apa-apa lah. Saya mestinya dapat 2 tapi dibagi rata saja. Nah itu boleh. Tapi kalau orang itu tidak mau faroid tapi pakai apa namanya pakai pengadilan negeri umpamanya, pakai perdata, ya berarti tidak mau dengan Islam kan? Padahal itu adalah ketentuan. Kalau yang dimaksud ahli waris pengganti, kalau itu namanya wasiat wajib. Contohnya gini, sebetulnya kan aturan waris itu, orang ahli waris itu bisa mewaris kalau dia masih hidup ketika yang diwarisi itu mati. Namanya ada orang itu, umpamanya ada orang mati punya anak, mamanya punya anak. Ada yang anaknya mati duluan. Anak yang mati duluan itu udah nikah, sudah mati duluan. Nah, kalau dalam kompilasi hukum Islam itu nanti ada namanya wasiat wajib. Jadi ada waris pengganti, plat tertulis. Kalau memang belum dikasih apa-apa maka jadi waris pengganti orang tuanya, ya pengganti. Tapi tidak boleh lebih dari itu. Jadi itu juga apa namanya karena mengikuti fatwa fatwa waris yang ada di Mesir, ya. Karena ada wasiat. Jadi seakan-akan orang yang mati berwasiat untuk ngasih kepada yang mati, anaknya yang mati duluan. Paham maksud saya? Kami ada maksud. Jadi anak bapaknya ini mati duluan, padahal itu sudah punya anak 3. Lah 3 ini nanti mengganti 1 ini, mengganti bapaknya atau ibunya. Jadi posisinya yang dapatnya kalau itu adalah ibunya, ya berarti mengganti ibunya. Kalau itu bapaknya berarti posisinya 3 anak ini menjadi 1 mengganti. Itu namanya waris pengganti. Persentasenya sama. Ya, jadi mengganti posisi bapaknya atau posisi. Jadi kalau ibunya ya berarti mengganti
itu di dalam kompilasi hukum Islam seperti itu. Makanya kadang-kadang yang bikin ruwet ya kayak gini nih. Iya. Kemarin di MUI itu karena kebetulan saya ini ketua bidang fatwa, ada juga itu ada 2 orang, ada suami istri tidak punya anak, kemudian punya saudara, yang istri punya saudara beberapa, ada saudaranya yang mati duluan sebelum itu. Namanya ada suami istri, kemudian dia punya saudara, tidak punya anak ini, punya saudara, saudaranya ada yang mati duluan. Nah, kemudian dia mati, ini juga mati, ini juga mati, ini mati. Nah, kemudian yang tadi mati duluan ini keluarganya dapat bagian ya. Iya. Jadi kemarin kita putuskan kalau KHI berlakunya untuk yang anak langsung. Kalau ini kan bukan anak, seperti anak langsung. Jadi kalau mau dikasih kerahiman, tapi seandainya ini anak, maka berlaku dari waris pengganti. Kecuali kalau sudah dikasih. Umpamanya anak itu sebenarnya sudah dikasih rumah dan sebagainya, dia maka juga dikasih kerahiman. Kemarin ada kasus juga yang sebelumnya itu banyak masuk kasus waris-waris kayak gitu. Ya waris. Ya karena gitu, karena modelnya kadang seringkali mati nggak segera diwaris, nunggu mati dua-duanya. Sebelum mati dua-duanya ada keluarganya yang mati juga, kemudian munculkan namanya ya kan waris bukan berguling gitu. Wasiat wajib juga kalau kita kompilasi untuk dengan namanya wasiat wajib. Akan-akan yang mati itu wasiat untuk. Jadi yang paling bagus kerja sebelum meninggal sudah dibagi. Bagus sebelum meninggal dibagi boleh, atau ya asal anaknya pada ngerti agama ya insya Allah nurut pada. Yang susah. Kadang-kadang kan anaknya ada yang tidak ngerti agama sama sekali, ada yang ngerti artinya dia itu para tidak mau buat pengadilan umum, pengadilan negeri, ya nanti habis-habisan. Kalau di pengadilan agama kan faroid itu salah satu tugasnya pengadilan agama. NTCR itu nikah, tolak, rujuk, tambah waris dan wakaf. Jadi kalau ingin aman ya ketika masih hidup kalau ada saya juga tidak. Jadi bukan itu sudah. Kalau dari dibagi itu. Oke, lagi. Itu kalau terkait yang enaknya itu kiai warisan ya. Kalau yang nggak enaknya ini kalau orang tua kita punya utang nih. Iya. Nah terus kemudian untuk membebaskan kan anaknya. Nah ini apakah anaknya sendiri harus dia ada yang memang betul-betul mau menanggung, atau cuman hanya kadang-kadang yang sambutan siapa, kalau ada utang piutang menghubungi keluarga. Apa memang betul-betul anaknya itu harus saya ambil alih kewajiban orang tua saya, sehingga dia sudah nggak punya kewajiban terhadap hutangnya, gimana gitu? Oke, sebetulnya sih nggak ada utang warisan, nggak ada utang warisan. Anak itu sebenarnya nggak harus membayar utang orang tua. Tapi biasanya karena ya maksud sih sebagai anak kemudian tidak. Tapi kalau kemampuan anaknya juga tidak mampu ya kita
tidak mampu umpamanya untuk bayar utang, itu bilang karena dirobot bilang maisarah itu benar ya. Maksudnya secara si mayit ini kalau memang dia sudah diambil alih oleh anaknya, berarti dia sudah terbebas, Kiai. Sudah bebas. Sudah terbebas. Sudah kita jawab yang nanggung tadi. Jawab yang nanggung. Sama dengan seperti sumber data juga ya. Jadi kalau kita orang Islam, orang tua ya kan pindah ke anaknya kalau orang tua. Ya jadi diambilkan dari warisan. Kalau warisannya tidak ada ya tidak pindah. Masing-masing punya apa namanya, punya hak dan kewajiban. Jadi diambilkan dari harta peninggalannya kalau ada. Kalau tidak ada, namanya tidak ada. Anaknya suruh nanggung, anaknya juga tidak mampu juga. Lagi. Wala ada usia kalau ta'ala wa ma tunfiqu min khairin falyakun wa ma tunfiqu ma lillahi wa wajhillah wa ma tunfiqu min khairin wa fa'idatin wa ma dan ada perkara tunfiqu yang membelanjakan siapa kamu kepada tanya min khairin dari kebaikan itu falyakun maka kembalinya kepada manfaatnya kepada diri sendiri. Doa dengan perkara doa pun agar tidak belanjakan siapa kamu semuanya illa biwa'a kecuali mengharapkan illa biwa'a wajhillah kecuali mengharapkan ridhonya. Wama tunfiqu wama adalah perkara tunfiqu yang belanjakan siapa kamu pada mabil khair yang hanya dari kebaikan diwafa maka dibalas siapa nilai itu apa nilai itu ada. Wa antum ada kamu lagi dalam rumah tidak diibadah. Wa qala dalam sementara alladzina yunfiquna amwalahum billaili wal nahari sirran wa alaniyatan wa lahum ajrun inda rabbihim wa la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina ada orang-orang yunfiquna yang belanjakan sebagai alladzina amwalahum pada harta-hartanya alladzina billaili di waktu malam dan nahari dan waktu siang sirran kali samar wa ananiyatan dan terang-terangan. Pada maka itu bagi alladzina ajrun ada pahalanya alladzina inda rabbihim di sisi Tuhannya Allah. Wala khaufun dan tidak ada rasa takut itu maujud alaihim atas alladzina wala dan tidak ada alladzina itu yahzanuna susah siapa. Bapak dan sementara aminu billahi wa rasulihi aminu berimanlah kamu billahi pada Allah wa rasulihi dan rasulnya Allah wa anfiqu dan belanjakanlah lima dari perkara ja'alah yang menjadikan siapa Allah padamu mustakhlafin orang yang mengganti mustakhlafin orang yang tidak beda. Waladina menghadap orang-orang amal yang beriman siapa lagi nabi bagian dari kamu. Wa anfaqu dan membelanjakan siapa alladzina lahum itu bagi alladzina ajrun kabirun pahala yang berdoa. Semoga ada ya Rabbana